Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Ribut-ribut kecil Martial dan Ten Hag di laga Newcastle versus MU. Laga Newcastle United versus Manchester United cukup sulit buat tim tamu. Di tengah laga ada momen Anthony Martial terlibat cekcok kecil dengan Erik Ten Hag. Usai laga, Ten Hag menjelaskan momennya meneriaki Anthony Martial. Ia mengaku cuma ingin membakar semangat tim, bukan Martial secara personal. Di tekuk Newcastle, MU belum pernah taklukan Big Six musim ini. Manchester United takluk 0-1 dari Newcastle United di pekan ke-14 Liga Inggris musim ini. Setan Merah tak pernah menang saat bertemu tim dengan peringkat lebih baik. Back MU Harry Maguire mengakui statistik tersebut jauh dari memuaskan. Namun timnya bertekad untuk memperbaiki penampilan ke depannya. Dimulai dari melawan Chelsea pada Kamis 7 Desember pukul 3:15 dini hari waktu Indonesia bagian Barat mendatang. Viral, Marcus Rashford malas kejar bola. Penampilan Marcus Rashford di laga Newcastle United versus Manchester United dikecam. Saat beberapa rekan-rekannya berusaha memburu bola, Rashford malah lari-lari kecil. Momen itu viral di media sosial dan membuat Rashford dikecam. Rashford sendiri akhirnya diganti manajer Erik Ten Hag. Ia ditarik pada menit ke-61 digantikan Anthony. Belum ada yang bisa menang di kandang Arsenal. Arsenal menjamu Wolverhampton pada pekan ke-14 Premier League 2023-2024. Arsenal menang tipis dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut adalah kemenangan ke-10 Arsenal di Premier League musim ini. Dari 10 kemenangan itu, 6 mereka raih di kandang. Arsenal sudah memainkan laga kandang di Premier League dan Liga Champions musim ini. Mereka 9 kali menang dan 2 kali seri. Messi memang sempat dendam ke Lewandowski. Pada 2021, Messi meraih Ballon d'Or mengalahkan Lewandowski. Di podium kemenangannya, bintang Argentina itu sempat mengatakan bahwa Lewandowski sebenarnya layak memenangkannya pada 2020, di mana ajang Ballon d'Or saat itu ditiadakan karena pandemi. Namun kata-kata Lionel Messi dianggap omong kosong oleh Robert Lewandowski. Sang penyerang beranggapan Messi cuma membual, yang membuat Messi kesal betulan sampai membalasnya dengan menolak jabatan tangan di Piala Dunia 2022. Vitor Roque akan gabung Barcelona di Januari. Vitor Roque akan bergabung Barcelona pada Januari. Hal itu diumumkan Atletico Paranense. Melansir Reuters, Roque akan memainkan laga terakhirnya bersama Atletico Paranense akhir pekan ini. Barcelona sendiri bisa mendatangkan Vitor Roque usai Gavi cedera. Gelandang muda Spanyol itu cedera panjang sehingga mendapat izin memasukkan Roque ke skuadnya. Pernah ada larangan tackle keras ke Messi saat latihan di Barcelona. Jean-Claire Todibo mengungkap ada larangan tak boleh melakukan duel keras ke Lionel Messi saat latihan di Barcelona. Todibo mengungkap bahwa aturan ini dijalankan dengan baik oleh para pemain Barcelona saat itu. Ini karena mereka tahu betul begitu pentingnya Messi untuk Barcelona dan sangat menghormati hal tersebut. Kyle Walker kapten ideal untuk Manchester City. Kyle Walker jadi kapten yang ideal untuk Manchester City. Manajer Pep Guardiola percaya betul
kepada bek 33 tahun itu untuk memimpin pasukan The Citizen. Dia terlibat sebelumnya tanpa ban kapten, tetapi sekarang para pemain memutuskan untuk memilihnya. Dia sama saja, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Jika kami mempunyai masalah di ruang ganti, dia bisa menyelesaikannya. Saya sangat senang, ungkap Guardiola. Bayern Munich versus Union Berlin batal digelar karena badai salju. Duel Bayern Munich versus Union Berlin di pekan ke-13 Liga Jerman musim ini batal digelar karena badai salju. Lapangan pertandingan sebetulnya bisa dibersihkan agar layak dipakai, namun kondisi salju yang menumpuk di atap stadion Allianz Arena berpotensi membahayakan penonton. Selain itu, akses menuju stadion pun terganggu. Melempem usai perpanjang kontrak, Serge Gnabry semakin tersisih dari Bayern. Penampilan Serge Gnabry bersama Bayern Munich di musim 2023-2024 cukup mengecewakan, di mana ia hanya mampu mencetak 1 gol dari total 10 penampilannya di semua kompetisi. Uniknya, penurunan performa Gnabry terjadi setelah ia memperpanjang kontraknya bersama Bayern pada musim lalu. Oleh sebab itu, banyak pihak yang menilai bahwa perpanjangan kontrak tersebut sama sekali tidak layak didapatkan oleh mantan pemain Arsenal tersebut. Situasi itu membuat Thomas Tuchel semakin kecewa dengan Serge Gnabry. Eddie Howe puji performa Newcastle usai kalahkan Manchester United. Manajer Newcastle United Eddie Howe memberikan pujian atas keberhasilan timnya meraih kemenangan saat menjamu Manchester United tadi malam. The Magpies meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Howe menilai Newcastle mampu tampil mendominasi dan bertahan dengan sangat baik. Satu-satunya kekecewaan hari ini adalah bahwa kami tidak dapat mengakhiri pertandingan lebih awal. Saya pikir itu adalah penampilan yang sangat bagus. Kami tampil dominan, kami bertahan dengan sangat baik, ujar Howe. Diincar Newcastle dan Arsenal, Ruben Neves pilih bertahan di Al Hilal. Ruben Neves diberitakan akan bertahan di Al Hilal setelah bursa transfer Januari, meskipun telah dikaitkan dengan sejumlah klub Premier League termasuk Newcastle United dan Arsenal. Pemain berusia 26 tahun itu telah membuat 17 penampilan untuk klub Arab Saudi tersebut yang saat ini berada di puncak klasemen Liga. Neves akan tetap berada di Al Hilal hingga setidaknya akhir musim. Neves merasa nyaman di klub yang berbasis di Riyadh tersebut dan senang bisa menjadi pemain kunci bagi tim asuhan Jorge Jesus. Musuh terbesar Chelsea musim ini adalah diri sendiri. Chelsea sebetulnya tampil sangat baik saat berhadapan dengan tim Big Six sepanjang musim ini. Namun kegemilangan tim London Biru saat bersua tim-tim tangguh seolah menguap kala melawan tim-tim papan tengah. Mauricio Pochettino selaku manajer Chelsea mengakui masalah utama Enzo Fernandez dan kawan-kawan adalah performa yang naik turun. Diri mereka sendirilah yang seakan jadi musuh terberat para pemain si biru musim ini. Performa inkonsistensi inilah yang kemudian membuat Chelsea terus kesulitan merangkak naik ke papan atas klasemen Liga Inggris. Ini alasan Paolo Maldini tetap bungkam pasca dipecat Milan. Paolo Maldini ungkap alasan kenapa selama ini bungkam setelah dipecat dari AC Milan. Setelah lama bungkam, dalam sebuah wawancara bersama La Repubblica, Maldini bicara banyak tentang momen tersebut dan membuka alasannya tetap bungkam. Dia mengaku butuh waktu agar ucapannya bisa dipertanggungjawabkan. Pasca pergi dari San Siro, Maldini sendiri memang belum mau kembali ke dunia sepak bola. Namun bukan tanpa tawaran. Baru-baru ini klub Liga Pro Saudi dikabarkan tertarik untuk mempekerjakannya, meski hingga kini dia masih menolak. Italia masuk grup maut Euro 2024. Luciano Spalletti bilang begini. Pelatih timnas Italia yaitu Luciano Spalletti buka suara ke awak media setelah Glazuri tergabung di grup maut ajang Piala Eropa tahun depan.
Sang juara bertahan harus berjibaku melawan dua tim raksasa yaitu Spanyol dan Kroasia. Sementara itu, satu tempat lainnya dihuni oleh negara Balkan, yaitu Albania. Menanggapi tergabungnya Italia di grup yang sulit, pelatih Luciano Spalletti mengaku hanya bisa pasrah. Harusnya undian ini bisa lebih baik, tetapi kita tergabung di pot 4. Sulit untuk membuat prediksi saat ini, ucap Spalletti. Nico Williams dipastikan akan bertahan di Athletic Bilbao. Pemain Athletic Bilbao, Nico Williams, memutuskan untuk tetap bertahan di skuadnya lebih lama dan menaikkan kontrak baru. Williams sendiri dikonfirmasi akan bertahan setelah pihak klub sendiri yang memberikan pernyataan umum terkait penandatanganan kontrak baru sang pemain melalui laman resmi mereka. Williams mengaku dirinya sangat senang bisa memperpanjang masa baktinya di Bilbao dan meyakini apabila bermain lebih lama di skuad Bilbao akan menjadi keputusan paling tepat untuk mengembangkan karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Lawan Atletico tidak menentukan, tetapi harus dimenangkan Barcelona. Dua unggulan teratas juara La Liga Spanyol musim ini, Barcelona dan Atletico Madrid akan saling berhadapan malam ini. Meski tidak menentukan, namun laga ini penting untuk dimenangkan Blaugrana. Robert Lewandowski sendiri menegaskan bahwa pertandingan ini penting untuk dimenangkan untuk membuktikan rasa lapar El Barça usai menjadi juara musim lalu. Musim ini sangat panjang, tetapi Anda harus memenangkan setiap pertandingan. Kehilangan poin dalam pertandingan seperti pada hari Minggu akan sangat berarti di akhir musim, ucap Lewandowski. Real Madrid siap ajukan satu tawaran terakhir untuk Mbappe. Real Madrid dikabarkan akan mengajukan satu tawaran terakhir untuk Kylian Mbappe di awal tahun 2024 mendatang. Setelah beberapa tahun terakhir Madrid tampaknya mulai akan berhenti mengejar mesin gol Paris Saint-Germain tersebut. Kabarnya Madrid hanya akan mengajukan satu tawaran di awal tahun ini dengan angka yang masuk akal. Jika tawaran terakhir yang diajukan Real Madrid ini ditolak oleh Mbappe, maka tawaran tersebut akan jadi yang terakhir dari tim ibu kota Spanyol tersebut. Dulu panen kritik, kini 100% warga Argentina cinta Lionel Messi. Kesuksesan Lionel Messi menuntun timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 membuat namanya kian melegenda di tanah kelahirannya. Dia bahkan mengklaim 100% warga Argentina mencintainya. Saya pernah punya masa-masa yang buruk, sekarang rasanya sungguh berbeda, situasinya sudah berubah. Saya rasa sekitar 95% hingga 100% orang Argentina mencintai saya, ucapnya bahagia. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!